Oke, kita balik lagi di video yang keempat ya. Video yang keempat ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang Object Oriented Programming di C#. Ya, kita materinya apa ya? Tadi kemarin kan tadi inheritance, berarti sekarang polymorphisme gitu ya, atau yang namanya banyak bentuk. Poly banyak dan morphis adalah bentuk, jadi banyak bentuk. Polymorphism gini ya, tulisannya kayak gini ya kalau nggak salah. Polymorphism gini ya. Oke. Oke, kita langsung buat aja biar langsung paham. Jadi, polimorfisme itu adalah banyak bentuk. Misalkan kalau di teori bentuknya apa nih? Bentuknya bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa bintang dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang jadi bingung kan. Nah, si polimorfisme ini erat hubungannya dengan si inheritance, dengan si pewarisan. Nanti kita lihat gimana apanya bedanya. Oke, misalkan namespace, kemudian kita namain polymorphism. Oke, misalkan di sini kelas program, di sini static void, main, string, argumen. Oke, misalkan yang langkah awal kita pengen buat kelas abstraknya dulu. Misalkan abstrak public, abstrak kelas hitung bangun datar. Oke, misalkan public double luas. Misalkan, nah gini, kalau abstrak kelas itu adalah dia itu abstraknya kan disembunyikan ya, berarti dia itu hanya akan memuat sebuah metode aja. Oh, oke, gini-gini. Jadi abstrak kelas ini hanya bisa diturunkan, tapi dia itu tidak bisa dibuat objeknya karena sembunyi ya. Misalkan di sini, misalkan saya pengen buat hitung, misalkan saya pengen buat objeknya ya. Dia itu kan kelas kelas ya, tapi kalau abstrak kelas dia itu nggak bisa dibuat objeknya. Misalkan di sini new hitung. Nah, gini. Ini akan error nih, merah nih. Karena si abstrak kelas itu tidak bisa dibuat objeknya, hanya bisa diturunkan ya gitu ya. Sifat-sifatnya hanya bisa diturunkan oleh nanti diturunkan oleh inheritance gitu ya. Karena kalian udah belajar inheritance sebelumnya. Misalkan kemudian di sini public abstract. Nah, ini kita pengen buat polimorfisme. Berarti nanti abstract double hitung luasnya. Nah, hitung luasnya di sini adalah nanti yang akan menjadi polimorfisme. Nah, gimana nanti tuh? Gimana Bang gitu ya, misalkan. Oke, misalkan kita turunkan dulu yang pertama public class lingkaran. Lingkaran turunannya dari si hitung bangun datar ya, misalkan. Nah, si hitung bangun datar itu kan mempunyai dua metode, dua ini ya, dua atribut atribut dan ada ini public double luas dan public abstract double. Nah, berarti kita juga di dalamnya juga harus memiliki sifat-sifat itu. Misalkan double jari-jari, kemudian public lingkaran. Lingkaran itu nanti luasnya pasti memiliki si jari-jari double R gitu ya. Oke, jadi nanti kita panggil jari-jari sama dengan R. Kenapa ini masih merah? Oke, karena ini baru satu aja ya, baru satu yang menuruni sifat yang luas ini. Nah, ini belum nih, makanya ini masih merah nih. Makanya kita perlu yang namanya override di sini. Public override, kemudian double hitung luas. Oke, kemudian luas dari lingkaran adalah luas sama dengan 3,14 dikali jari-jari, karena R-nya udah adalah jari-jari namanya ya, makanya di sini jari-jari namanya. Jari-jari dikali jari-jari. Kemudian kita return si luasnya. Oke, selesai. Nah, ini baru yang pertama, baru turunan lingkaran yang pertama. Karena kita ingin membahas polimorfisme, yaitu hitung luasnya. Hitung luas apa nih? Nah, ini baru lingkaran, berarti kita pengen buat bangun datar yang lain. Misalkan dengan cara yang sama, misalkan kita buat public class segitiga adalah turunan dari si kelas hitung, si abstrak kelas si hitung bangun datar gitu ya. Ini kan ya. Kemudian luas dari segitiga itu adalah ada alas sama ada tinggi, karena 1/2 kali alas kali tinggi itu luas segitiga. Dan public segitiga nanti itu akan mempunyai sebuah parameter yaitu A, kemudian parameter yang kedua adalah si T tadi. Nah, kemudian tadi kan ada alas di sini ya. Jadi alas di sini nanti akan sama dengan si parameter yang ini A, kemudian si tingginya itu akan menjadi parameter yang tinggi yang T tadi.
Nah, kemudian ini kan kayak tadi ya. Kenapa ini merah, Bang? Oh, karena yang tadi itu baru yang satu nih, yang abstrak kelas yang abstrak public abstrak yang ini belum di override. Makanya kita butuh yang namanya override di sini. Kemudian nanti public override di sini, kemudian double sih hitung luasnya. Nah, si luas segitiga itu tadi luasnya adalah siapa? Luas tadi kan sama dengan sama dengan si setengah kali alas. Alas di sini yang parameter yang di sini ya, makanya nanti ditulis di sini adalah alas dikali si tingginya. Kemudian si di return si luas. Oke. Nah, kemudian kita tinggal tulis di sebuah program si program utamanya. Kita panggil-panggil dari yang tadi di static main di sini. Oke, kita sebuah. Oke. Tadi kelasnya kan ada lingkaran dan ada si segitiga. Ada kelas berarti kita buat objeknya ya. Lingkaran sama dengan si luas. Lingkaran sama dengan new si lingkaran. Nah, si lingkaran yang tadi itu kan mempunyai sebuah parameter satu ya, double R. Berarti di sini bebas saja. Misalkan 5 gitu ya. Berarti nanti yang dihitung adalah 3,14 dikali 5 dikali 5. Kemudian console.writeLength. Kemudian ini luas lingkaran sama dengan, nah kita panggil luas lingkaran dot hitung luas gitu ya. Oke, kemudian nah ini baru satu kelas ya, yang satu objek yaitu lingkaran. Kemudian segitiga, luas segitiga, segitiga sama dengan new segitiga. Jadi parameter segitiga kan ada alas saling tinggi ya, yaitu 3, misalkan 3,4 aja. Oke, kemudian console.writeLength. Kemudian di sini luas segitiga sama dengan, kemudian di sini luas segitiga dot hitung luas. Oke. Nah, kemudian di sini console.write console. Oke, gini ya. Oke, nah polimorfisme di mana Bang gitu ya? Polimorfisme adalah di sini nih. Jadi kan polimorfisme adalah banyak bentuk, misalnya bentuknya segitiga, lingkaran. Nah, di sini kan hanya tahu yang namanya hitung luas. Di sini juga hanya tahu yang namanya hitung luas. Nah, hitung luas yang mana gitu kan? Hitung luas yang misalkan luas sih lingkaran di sini. Hitung luas yang luas segitiga. Nah, itu yang namanya sih polimorfisme gitu ya. Oke. Luas segitiga. Tadi emang kelasnya segitiga. Oke. Oh, karena ini di sini segiti. Nah, di sini berarti T-nya nggak merah lagi. Nah, oke. Oke, misalkan kita run gitu ya, polimorfisme di sini. Mungkin kita run dulu. Kita jalankan polimorfisme. Tunggu sebentar. Nanti hasilnya adalah memanggil si yang tadi. Metode-metode dan kelas-kelas yang sudah kita bentuk. Ini adalah hasilnya. Saya share dulu. Itu luas lingkaran adalah 78,5 dan luas segitiganya adalah 6 gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari video dari polimorfisme. Mungkin kita lanjut ke video yang berikutnya tentang object oriented programming. Terima kasih.